Makanya kalau Pak Zulfan Lindan meragukan koalisi perubahan mendaftarkan Pak Anies, ya memang masuk akal. Logis lah itu. Keuntungan kita sebagai masyarakat, Pilpres tahun depan bakal banyak kelucuan-kelucuan yang terjadi. Menjadi tontonan yang sangat menarik bagi masyarakat. Maka masyarakat harus gembira untuk menonton Pilpres tahun 2024. Ya, secara pribadi, jelas ini saya suka ini. Malah bisa jadi ide untuk olok-olokan di Ngompol Channel San ini. Halo, salam rahayu, salam ngompol dari Om Begawan. Tetap sehat semua ya. Kita kembali mau membahas sesuatu, mengopinikan, memberikan pendapat tentang politik di Indonesia ini. Nah saat ini nih Om Begawan ini bingung mikir sepak terjang partai yang satu ini ya, nggak usah sebutkan ini. Nah sudah kadernya semakin berkurang, dokteran migrasi, respon publik juga makin mengecil ini, nungsep ini. Malah narik-narik tokoh untuk dipasangkan dengan Pak Anies sebagai bakal cawapresnya. Nah itu menunjukkan selain kaderisasi yang gagal, ini partai ini PKS mengalami krisis identitas. Oh, ini menurut Om Begawan, jangan marah loh, ini opini aja nih. Nah kalau begitu, sudah tidak usah bergaya membesar-besarkan koalisi perubahan. Ini menurut Om Begawan. Maka ditata dulu, dipersiapkan dulu nih. Apalagi mengunggul-unggulkan bakal capresnya untuk jadi presiden di 2024 mendatang. Ya, kalau menurut Om Begawan ya tahu diri dulu lah. Tahu diri saja lah. Kan terbukti tidak bisa menjagokan kader-kader sendiri atau kader anggota koalisi lah untuk kontestasi 2024. Nah itu jangan suka mengolok-olok, jangan suka mengolok partai lain, apalagi merendahkan mereka tidak punya kapasitas juga. Loh, lah terbukti PKS tanpa rasa malu, mereka menyampaikan membuka komunikasi dengan Pak Mahfud MD. Loh, dan juga mendorong Pak Sandiaga Uno mau jadi cawapresnya Pak Anies. Lah konyol banget itu. Konyol itu, lucu kalau menurut Om Begawan. Nah, Pak Ahmad Saiku itu presiden PKS mengakui membuka komunikasi jelang Lebaran kemarin untuk cek ombak gitu loh. Kalau bahasa Om Begawan itu cek sound gitu. Mencoba-coba tuh. Apakah Pak Mahfud tertarik jadi cawapresnya Pak Anies? Nah, ini sekelas presiden partai politik loh ini. Kok bisa nggak ngikuti perkembangan berita yang sudah beredar banyak sekali kabar-kabar. Pak Mahfud kan sudah pernah menyatakan tidak mendukung pencalonan Pak Anies. Atau bulan baleni saja ini. Nah, pernyataan itu disampaikan. Itu sekali lagi waktu ketemu dengan Pak Denny Indrayana, saya beberapa kali menyampaikan hal ini. Lah kok bisa tetap saja loh. Nelpon Pak Mahfud. Pak Saiku juga kayaknya lupa itu. Mereka partai oposisi loh. Ingat loh, kedua tokoh yang dibujuk bersedia jadi cawapresnya Pak Anies ini untuk mendampingi Pak Anies ini. Saat ini jadi menterinya Pak Jokowi loh. Oh ini ingat ini. Ini koalisinya pemerintah ini. Menteri dari pemerintah yang sedang membenahi negara ini. Apa tidak secara langsung menunjukkan PKS mengakui keberhasilan Pak Jokowi kalau seperti itu. Kok mengambil pembantunya Pak Jokowi, kenapa tidak mengambil yang di luar itu loh. Berarti memang pembantunya Pak Jokowi itu memang keren-keren, hebat-hebat. Nah, dan sekarang kita tahu, akrobat politik yang disampaikan Pak Sandiaga, katanya mau pindah ke P3 kayak, atau ada keputusan berat yang diambil setelah Lebaran, berarti faktor godaan dari PKS. Mereka sebelumnya sempat ingin rujuk dengan Gerindra, tapi kayaknya sudah hopeless. Pak Prabowo sadar ini dan tahu kalau PKS memang hanya untungnya sendiri, golek batinnya tok itu. Makanya upaya membujuk Gerindra dihentikan. Saya juga pesimis kok. PKS berani berhadapan-hadapan dengan Gerindra.
Ya, sebab kita tahu kekuatan Gerindra bukan main-main. Ya, kalau sama PDIP ya jelas ngeper mereka, ora wani itu loh. Selain dua nama itu, Pak Saiku mengklaim membuka komunikasi juga dengan tokoh lain. Ya, tapi jelas itu hanya bumbu-bumbu saja. Ben ada perhatian itu. Mereka tahu rakyat Indonesia hanya menghendaki Pak Mahfud. Nama Sandiaga ditarik-tarik karena kepentingan uang saja. Nah, siapa yang nggak tertarik mengajak salah satu orang yang punya kekayaan yang luar biasa di Indonesia ini. Nah, meski di koalisi perubahan ada Pak Surya Paloh, PKS mengerti Pak Surya tidak berani habis-habisan. Oh, kalah jauh. Keberaniannya losdol dengan Pak Sandiaga jauh itu. Lah, lantas kenapa nama Mas AHY tidak diperhitungkan oleh PKS? Nah, ini jadi tanda tanya ini. Om Begawan jadi bertanya-tanya ini. Kenapa ini PKS tidak memperhitungkan AHY? Lah, kan Demokrat ngotot. Bakal cawapresnya yang pas itu adalah Mas AHY. Nah, lalu PKS ya tertawa aja ini. ini kira-kira begitu loh. Apa yang mau diharapkan dari Mas AHY? Ya, duit mungkin terbatas ya, punya, tapi ya kalau untuk mencalonkan jadi cawapres ya mesti banyak lah. Elektabilitasnya juga kecil. Oh, itu sama Mas Gibran aja kalah itu akhir-akhir ini. Belum lagi Demokrat sedang digoyang Pak Anas dan Pak Muldoko. Wow, itu KLB Demokrat ini. Tambah menggelikan lagi, koalisi perubahan kan sudah membentuk tim 8. Yang salah satu tugasnya adalah membantu Pak Anies mencari bakal cawapresnya. Nah, Pak Saiku ini kan tidak masuk dalam tim 8. Oh, kok ingin mengerjakan tugasnya yang harus diemban oleh tim 8. Itu aneh bin ajaib ini. Nah, kalau urusan copres-capres, urusan beginian ini aja, mereka tidak tertib. Lah betapa berbahayanya kalau koalisi ini menang dalam Pilpres 2024 yang akan datang loh. Ngeri loh ini. Ngurusi hal seperti ini aja orang konsisten loh. Orang mempunyai program yang jelas loh. Semua pihak bebas berakrobat ngomong sakar PDW. Nah, ini sudah kayak TGUPP waktu Pak Anies menjadi gubernur DKI loh. Tanggung jawab dan kinerjanya tidak terlihat sama sekali. Tapi duit negara keluar terus untuk menggaji mereka yang jumlahnya ora karu-karuan itu. Nah, sebagai sebuah negara, tentu hal-hal beginian ini tidak bisa diimplementasikan. Nah, bisa miliaran, bahkan triliunan rupiah anggaran mengalir keluar nggak jelas. Nah, akhirnya KPK nanti menerleng terus ini. Nah, di Jakarta terbukti ditemukan beberapa kasus kelebihan bayar. Dan ini bukti jika kemampuan manajemen pemerintah Pak Anies memang pantas dipertanyakan. Nah, dalam melakukan pergerakannya, Pak Saiku mengungkapkan bahwa komunikasi ke tokoh potensial dilaporkan ke Majelis Syuro PKS. Ya harusnya begitu. Orang lapor ya, dianggap sakarepe dhewe. Lah kok tidak ke tim ke-8? Lalu mekanismenya itu yang disepakati piye? Bahkan tertulis jelas loh. Dalam piagam koalisi perubahan hanya sebatas tulisan, bukan aturan yang harus dipatuhi bersama. Nah, dalam prinsip tata kelola manajemen modern, kita tidak bisa sembarangan melakukan terobosan. Oh, nggak boleh itu. Aturannya yang sudah tertulis dengan jelas, yaitu yang harus dilakukan, yang dilaksanakan. Nah, Pak Anies sampai sekarang belum pernah sekalipun menyebut nama-nama. Siapa yang memenuhi kriteria yang ditetapkan itu belum pernah. Deklarasi capres sudah 6-7 bulan yang lalu, tapi Pak Anies tidak berani. Sama sekali tidak berani. Tidak berani menyebut satu parpol lain atau elit parpol anggota koalisi yang banyak berkuar-kuar nyebut kandidat-kandidat yang bisa mendampingi Pak Anies. Yang mau bertarung siapa sih sebenarnya ini? Lah mental kayak gitu ya bisa-bisa aja dicapreskan. Prihatin itu begini. Mungkin ya banyak masyarakat yang juga merasakan seperti ini. Lah kalau melihat berbagai informasi yang tersedia, tidak banyak yang mau menjadi bakal cawapresnya Pak Anies. Kelihatannya seperti itu. Yang bersedia ya Mas AHY, Pak Sandiaga dan Pak Ahmad Heriawan. Tidak ada tokoh lain yang mau.
Ya, jika benar-benar pasangan Pak Anies dan Pak Sandiaga, wah ini baleni di DKI 2017 nih, konyol beneran ini. Koalisi perubahan jadi konyol ini. Mengajukan kandidat kok ya sama sekali tidak ada orang lain dari partai anggota koalisi ini. Pak Sandiaga ini kan kader Gerindra. Saya ini kadang-kadang mikir bingung ini. Ini politik model apa ini? Nah, Bu Kofifa, nama yang sempat disebut-sebut untuk juga dicalonkan sebagai pendampingnya Pak Anies. Lah jelas berat loh dia bersedia. Ya mau itu menurut Begawan pasti Bu Kofifa nggak mau ini. Ini pilihan rasional beliau nih. Yang maju lagi di Pilkada Jawa Timur 2024. Masih ada kesempatan satu lagi yo Bu Kofifa untuk membangun Jawa Timur. Wah, dadek ke cawapres yo moh nih. Ini menunjukkan orang-orang cerdas dan realistis tidak akan pernah mau jadi bempernya Pak Anies. Siapa yang mau dijadikan sansak hantaman dari berbagai penjuru, ayo wegah itu. Akibat kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pak Anies ini. Nah ingat, berbagai masalah yang timbul di DKI selalu yang disodorkan Pak Wakil Gubernurnya, Pak Ahmad Riza Patria dari Gerindra ini. Kalau tidak yakin sikap asli Pak Anies ya seperti apa ya? Tanya sana sama Pak Riza yang pernah mendampingi jadi wakil gubernur beberapa bulan menggantikan Pak Sandiaga ini. Kalau beliau ditawari dijamin geleng kepala alias menolak keras. Pahit bener ini di posisi Pak Riza ini. Jadi wakil gubernur cuma awak dan sikil orang gondas ini. Ini menurut Begawan lah. Dengan gambaran itu, makanya kalau Pak Zulfan Lindan meragukan koalisi perubahan mendatarkan Pak Anies, ya memang masuk akal. Logis lah itu. Keuntungan kita sebagai masyarakat, Pilpres tahun depan bakal banyak kelucuan-kelucuan yang terjadi. Menjadi tontonan yang sangat menarik bagi masyarakat. Maka masyarakat harus gembira untuk menonton Pilpres tahun 2024. Ya, secara pribadi, jelas ini saya suka ini. Malah bisa jadi ide untuk olo-oloan di ngompol channel sana ini. Iya, setuju ya? Nah, oke. Sampai jumpa dalam ngompol-ngompol berikutnya. Salam Begampan, sampai bertemu kembali. Salam.